Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumari Fajriya, NIM 1911102416090. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan pendahuluan KMB2 saya. Untuk penyakitnya sendiri, yaitu untuk diagnosanya ada space occupying lesion. Yang pertama ada definisi. Merupakan generalisasi masalah mengenai adanya lesi pada ruang intrakranial, khususnya yang mengenai otak. Terdapat beberapa penyebab yang dapat menimbulkan lesi pada otak seperti contusio cerebri, hematoma, infark, abses otak, dan tumor pada intrakranial. Disebut juga tumor otak atau tumor intrakranial, yaitu proses desak ruang yang timbul di dalam rongga tengkorak bayi. Untuk etiologinya, soal ini penyebabnya belum diketahui secara pasti, walaupun telah banyak penyelidikan yang dilakukan. Untuk faktor-faktornya yang perlu ditinjau yaitu yang pertama ada radiasi, yang kedua ada virus, yang ketiga ada substansi karsinogenik. Yang ketiga yaitu manifestasi klinik atau tanda dan gejala pada space occupying lesion. Yang pertama yaitu nyeri kepala berat pada pagi hari, makin bertambah bila batuk dan membungkuk. Kedua, kejang. Ketiga, tanda-tanda peningkatan tik, nyeri kepala, papil edem, muntah. Yang keempat, perubahan kepribadian. Yang kelima, gangguan memori dan alam perasa. Untuk tanda dan gejala sendiri menurut lokasi tumor, yang pertama ada lobus frontalis, yaitu gangguan mental atau gangguan kepribadian ringan yang menyebabkan depresi, bingung, tingkah laku aneh, sulit memberi argumentasi, gangguan bicara. Yang kedua ada lobus occipital, yaitu kejang, gangguan penglihatan. Yang ketiga ada lobus temporalis, tinnitus, halusinasi pendengaran, afasia sensorik, kelumpuhan otot wajah. Yang keempat ada lobus parietalis, yaitu hilangnya fungsi sensorik, gangguan penglihatan. Dan yang terakhir ada cerebellum, papil edem, nyeri kepala, gangguan motorik, hiperekstremitas, hipotania. Yang keempat yaitu ada pathway SOL. Untuk pathway SOL ini bisa dilihat dari sini tuh ada prosedur operatif. Ini terbagi menjadi 3. Ada preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Untuk preoperatif operasi ini adanya rencana tindakan operasi menyebabkan prosedur pembedahan sehingga pasien puasa sebelum operasi, sehingga dapat diambil masalah keperawatan yaitu resiko kekurangan volume cairan. Terus yang kedua dari prosedur pembedahan ini dapat menyebabkan masalah keperawatan ansietas. Yang kedua ada intraoperasi. Untuk intraoperasi ini untuk paparan lingkungan dingin menyebabkan masalah hipotermia. Terus yang kedua ada general anestesi menyebabkan kelemahan pada ekstremitas bawah sehingga dapat diambil masalah keperawatan yaitu resiko cedera. Dari general anestesi menyebabkan efek samping medikasi sehingga penyakit harus vaginglopharyngeal sehingga menyebabkan pasien mual. Dan yang ketiga yaitu pembedahan yang menyebabkan tindakan insisi lapangan operasi. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada terputusnya kontinuitas jaringan menyebabkan masalah keperawatan yaitu kerusakan integritas kulit. Yang kedua ada terputusnya kontinuitas vesikuler. Ini dapat menyebabkan perdarahan sehingga dapat diambil masalah keperawatan yaitu resiko shock. Dan yang ketiga ada part deentrikuman. Ini dapat menyebabkan resiko infeksi. Terus yang ketiga dari SOL yaitu ada post operasi. Nah, dari post operasi ini menyebabkan post tindakan operasi debridement
sehingga menyebabkan luka post-op dan menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan sehingga dapat diambil masalah keperawatan, yaitu kerusakan integritas kulit. Dari luka post-op sendiri dapat terjadi port de entry kuman sehingga dapat diambil masalah keperawatan, yaitu resiko infeksi. Dari post tindakan operasi debridement menyebabkan pemajanan lingkungan dingin sehingga dapat diambil masalah keperawatan, yaitu hipotermia. Dan yang ketiga, efek post anestesi ini dapat menyebabkan hilangnya pengaruh anestesi. Apabila pengaruh anestesi hilang, pasien akan merasakan nyeri akut. Dan dari efek post anestesi menyebabkan peningkatan rangsangan nervus vagus atau glossopharyngeal sehingga pasien mual. Terus yang kelima ada patofisiologi. Untuk patofisiologi, tumor otak menyebabkan gangguan neurologis. Gejala-gejala terjadi berurutan. Hal ini menekankan pentingnya anamnesis dan dalam pemeriksaan. Gejala neurologik pada tumor otak biasanya dianggap disebabkan oleh dua faktor gangguan vokal, disebabkan oleh tumor dan tekanan intrakranial. Gangguan vokal terjadi apabila penekanan pada jaringan otak dan infiltrasi atau invasi langsung pada parenkim otak dengan kerusakan jaringan neuron. Tentunya disfungsi yang paling besar terjadi pada tumor yang tumbuh paling cepat. Perubahan suplai darah akibat tekanan yang ditimbulkan tumor yang bertambah menyebabkan nekrosis jaringan otak. Gangguan suplai darah arteri pada umumnya bermanifestasi sebagai kehilangan fungsi secara akut dan mungkin dapat dikacaukan dengan gangguan afebrovaskular primer. Sedangkan kejang sebagai manifestasi perubahan kepekaan neuro dihubungkan dengan kompresi invasi dan perubahan suplai darah ke jaringan otak. Beberapa tumor membentuk kista yang juga menekan parenkim otak sekitarnya sehingga memperberat gangguan neurologis vokal. Peningkatan tik dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bertambahnya massa dalam tengkorak. Selanjutnya terbentuknya edem sekitar tumor dan perubahan sirkulasi cerebrospinal. Pertumbuhan tumor menyebabkan bertambahnya massa karena tumor akan mengambil ruang yang relatif dari ruang tengkorak yang kaku. Tumor ganas menimbulkan edem dalam jaringan otak. Mekanisme belum seluruhnya dipahami, namun diduga disebabkan selisih osmotik yang menyebabkan perdarahan, obstruksi vena, dan edem yang disebabkan kerusakan darah otak. Semuanya menimbulkan kenaikan volume intrakranial, obstruksi sirkulasi cairan cerebrospinal dan ventrikulateral ke ruang supralinoid menimbulkan hidrosepalus. Peningkatan tik akan membahayakan jiwa bila terjadi secara cepat akibat salah satu penyebab yang telah dibicarakan sebelumnya. Mekanisme kompensasi memerlukan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan untuk menjadi efektif dan oleh karena itu tidak berguna apabila tik timbul cepat. Mekanisme kompensasi ini antara lain bekerja menurunkan volume darah intrakranial, volume cairan cerebrospinal, kandungan cairan intrasel, dan mengurangi sel-sel parenkim. Kenaikan tekanan yang tidak diobati mengakibatkan herniasi incus cerebral. Herniasi timbul bila gyrus medialis lobus temporal bergeser ke inferior melalui incisura tentorial oleh massa dalam hemisfer otak. Herniasi menekan mesencephalon menyebabkan hilangnya kesadaran dan menekan saraf ketiga. Pada herniasi cerebellum, tonsel sebelum bergeser ke bawah melalui foramen magnum oleh suatu massa posterior, kompresi medula oblongata, dan henti nafas terjadi dengan cepat. Intrakranial yang cepat adalah bradikardi progresif, hipertensi sistemik, pelebaran tekanan nadi, dan gangguan pernafasan. Yang keenam ada pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang soal ini, yang pertama ada CT scan, yang kedua ada MRI, yang ketiga ada biopsi stereotaktik, yang keempat ada angiografi, yang kelima ada elektroensefalografi. Untuk komplikasi dari soal ini, komplikasi setelah pembedahan dapat disebabkan efek depresif, anestesi, narkotik, dan imobilitas. Esimosis dan edem periorbital umumnya terjadi setelah pembedahan intrakranial.
Komplikasi khusus atau spesifik pembedahan intrakranial tergantung pada area pembedahan dan prosedur yang diberikan, misalnya kehilangan memori, paralisis, peningkatan ICP, kehilangan atau kerusakan verbal atau berbicara, kehilangan atau kerusakan sensasi khusus, dan yang keenam ada mental confusion. Peningkatan tik yang disebabkan edem cerebral atau perdarahan adalah komplikasi mayor pembedahan intrakranial manifestasi klinik. Perubahan visual dan verbal. Yang kedua ada perubahan kesadaran berhubungan dengan sakit kepala. Yang ketiga perubahan pupil. Keempat kelemahan otot atau paralisis. Yang kelima ada perubahan pernafasan. Untuk penata laksanaan sendiri ada terapi antibiotik dan surgery. Untuk konsep asuhan keperawatan pengkajian, identitas klien, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, alamat pekerjaan, agama, suku, bangsa, tanggal masuk rumah sakit, dan askes. Terus yang kedua ada keluhan utama, nyeri kepala disertai penurunan kesadaran. Yang ketiga nyeri penyakit sekarang, demam, anoreksi, dan malaise, peninggian tekanan intrakranial, serta gejala neurologik vokal. Riwayat penyakit dahulu, pernah atau tidak menderita infeksi telinga atau infeksi paru-paru, jantung, organ pelvis, gigi, dan kulit. Aktivitas dan istirahat, gejala malaise, tanda ataksia, masih berjalan, kelumpuhan, gerakan involuntar. Sirkulasi, gejala adanya riwayat kardiopatologi seperti endokarditis. Tandanya tekanan darah meningkat, nadi menurun, berhubungan dengan peningkatan tik dan berpengaruh pada vasomotor. Eliminasi gejala, tanda adanya inkontinensia dan atau retensi. Terus selanjutnya nutrisi, gejalanya kehilangan nafsu makan, disfagia pada periode akut, tandanya anoreksia, muntah, turgor kulit jelek, membran mukosa kering, hygiene, gejala yang tidak ada, tandanya ketergantungan terhadap semua kebutuhan perawatan diri. Neurosensori, gejalanya sakit kepala, parestesia, timbul kejang, gangguan penglihatan, tandanya penurunan status mental dan kesadaran, kehilangan memori, sulit dalam keputusan, afasia, mata pupil visokor, peningkatan tik, nistaginu, kejang umum lokal. Nyeri atau kenyamanan, gejala sakit kepala mungkin akan diperburuk oleh ketegangan leher atau punggung kaku, tanda tampak terus terjaga, menangis atau mengeluh. Untuk keamanan, gejalanya adanya riwayat ISPA atau infeksi lain. Selanjutnya pernapasan, gejalanya adanya riwayat infeksi sinus atau paru, tandanya peningkatan kerja pernapasan, perubahan mental, dan gelisah. Terus yang kedua diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada resiko perfusi cerebral tidak efektif, yang kedua nyeri akut, dan yang ketiga ada defisit nutrisi. Untuk rencana keperawatannya, untuk resiko perfusi cerebral tidak efektif, luaran utamanya yaitu perfusi cerebral ekspektasinya meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat 5, tingkat intrakranial menurun 5, sakit kepala menurun 5, gelisah menurun 5, dan kesadaran membaik 5. Untuk psikinya, intervensi utamanya yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Untuk observasi, identifikasi penyebab peningkatan tik, monitor tanda gejala peningkatan tik, monitor MAP, monitor intake dan output cairan, monitor status pernapasan, monitor CPP, monitor CVP. Untuk terapeutiknya, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semi-fowler, cegah terjadinya kejang, hindari pemberian cairan IV hipotonik, pertahankan suhu tubuh normal. Untuk kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu. Kolaborasi pemberian diuretik, osmosis jika perlu. Yang kedua, untuk nyeri akut, SLKI-nya yaitu luaran utamanya tingkat nyeri, ekspektasinya menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri menurun 5. Kedua, kesulitan tidur menurun 5. Yang ketiga, meringis menurun 5. Frekuensi nadi membaik 5. Pola tidur membaik. Dengan intervensi utama yaitu manajemen nyeri. Untuk observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal.
nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Untuk terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, edukasi, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Untuk kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Dan untuk diagnosa ketiga yaitu defisit nutrisi dengan luaran utama yaitu status nutrisi, ekspektasi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, proses makanan yang dihabiskan meningkat 5. Yang kedua, nyeri abdomen menurun 5. Yang ketiga, membran mukosa membaik 5. Frekuensi membaik 5. Nafsu makan membaik 5. Untuk intervensi utamanya manajemen nutrisi. Untuk observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi perlunya selang nasogastrik. Yang ketiga, monitor asupan makan, monitor hasil pemeriksaan lab. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. Yang kedua, beri makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Selanjutnya, hentikan pemberian makan melalui selang NGT jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk edukasi, anjurkan posisi duduk jika mampu. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.